Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak Indonesia dengan online YouTuber Arif Pripat, channel Arif Pripat. Jangan lupa di subscribe, like, dan komentarnya ya. Juga jangan lupa 3M, jaga jarak, cuci tangan, dan memakai masker. Sekarang Ibu akan memberi materi yaitu kerajaan besar yang ada di Nusantara dan kerajaan penyebar agama Islam yang ada di Nusantara, khusus untuk anak kelas 6 SD dan MI. Oke, yang pertama adalah kita bahas kerajaan besar di Nusantara. Ya, ada 5 kerajaan terbesar. Ada 5 kerajaan terbesar di negara kita, Nusantara ya. Hari ini pelajaran IPS ya, itu anak kelas 6. Yang pertama adalah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ya. Kerajaan Majapahit ini dibentuk pada tahun 1293 ya. 1293 Masehi, dan salah satu orang yang paling berpengaruh, yang paling berpengaruh di dalam perkembangan daerah kekuasaan yaitu adalah, kalian sudah mengenal, yaitu Gajah Mada dan Laksamana Nala. Inilah orang yang paling berpengaruh di kerajaan Majapahit ya. Gajah Mada dan Laksamana Nala maksud itu ya. Mereka ini berdua adalah anak-anak harus tahu ya. Mereka adalah pemimpin mereka adalah pemimpin yang kuat ya. Mereka adalah pemimpin yang kuat, membawa kerajaan ini menuju keemasan, kejayaan. Keemasan atau kejayaan ya. Kerajaan ini hancur, maksud ibu ya. Kerajaan ini hancur 200 tahun setelah berdiri.
Jadi 200 tahun setelah berdiri, kerajaan ini akhirnya hancur juga ya. Kenapa dia hancur? Karena ada konflik. Karena ada konflik internal yang sangat pelik. Ya, itulah kerajaan Majapahit yang dibentuk tahun 1293 Masehi, dan salah satu orang yang paling berpengaruh dalam perkembangan kerajaan ini yaitu Gajah Mada dan Laksamana Nala. Mereka ini berdua adalah pemimpin yang kuat ya. Pemimpin yang kuat yang membawa kerajaan ini menuju kejayaan atau kemasan, tetapi mereka akhirnya runtuh juga ya 200 tahun setelah berdirinya kerajaan ini. Karena apa? Karena adanya konflik internal yang sangat pelik ya. Yang kedua adalah kerajaan Sriwijaya. Ya, kedua kerajaan Sriwijaya ya. Kedua adalah kerajaan Sriwijaya. Berdiri sekitar kerajaan ini berdiri sekitar abad 7 Masehi ya. Kerajaan ini memiliki pengaruh kerajaan ini memiliki pengaruh yang besar ya. Kerajaan ini memiliki pengaruh yang besar di seluruh penjuru Sumatera ya. Sebagian di sebagian Jawa, bagian barat ya, itu di Malaka juga, dan kawasan Thailand. Ya, nanti Bu jelaskan, sekali Bu tulis dulu ya. Kerajaan ini sangat kuat dalam bidang perdagangan ya. Kerajaan ini sangat kuat dalam bidang perdagangan ya. Perdagangan ini sampai ke Asia Tenggara dan Tiongkok ya. Perdagangan ini sampai ke kawasan dengan kerajaan ini ya. Dengan kerajaan ini di kawasan Asia Tenggara sampai
Tiongkok. Ya. Jadinya kerajaan ini sangat kuat dalam bidang perdagangan. Dengan kerajaan ini jadi menguasai di kawasan Asia Tenggara sampai Tiongkok, ya. Itulah kerajaan Sriwijaya, ya. Kemudian kerajaan ini mengalami masa keemasan, ya, masa keemasannya pada abad ke-19, ya. Inilah kerajaan Sriwijaya. Kita beralih lagi kerajaan yang ketiga, ya. Kerajaan abad maksud Ibu ini abad ke-9. Lupa, ya. Jadi maaf anak-anak kalau ada tulisan Ibu atau penjelasan Ibu yang kurang, tolong dimaafkan, ya. Sekarang kita kembali ke kerajaan yang ketiga, kerajaan Kutai. Ya, kerajaan Kutai ini adalah kerajaan yang paling lama berdiri di Nusantara. Maksudnya Indonesia, ya. Raja yang pertama, maksud Ibu, rajanya yang pertama adalah Kudungga. Kudungga, ya. Raja pertama kerajaan Kutai adalah Kudungga, ya. Kudungga, ya. Pada mulai dari tahun 350 sampai 375, ya. Kerajaan ini banyak melakukan perdagangan, ya. Juga banyak melakukan perdagangan dengan beberapa daerah di Indonesia. Daerah yang ada di Indonesia, ya. Melakukan perdagangan dengan beberapa daerah yang ada di Indonesia, ya. Bukti sejarah peninggalan berupa yupa, ya, atau prasasti. Yupa atau prasasti yang menceritakan
Ya, yang menceritakan kerajaan ini, bahwa kerajaan ini yang menceritakan bahwa kerajaan ini mampu bertahan lebih dari 1200 tahun. Ya. Jadi menjelaskan kerajaan Kutai adalah kerajaan yang paling lama berdiri di Nusantara atau di Indonesia. Rajanya yang pertama adalah Kudungga, ya. Kerajaan ini juga banyak melakukan perdagangan seperti kerajaan-kerajaan yang lain, ya, di beberapa daerah Indonesia. Sejarah peninggalannya berupa yupa atau prasasti. Yang di atas yupa atau prasasti itu menceritakan bahwa kerajaan ini mampu bertahan lebih dari 1200 tahun. Ya. Kemudian anak-anak yang keempat. Ya. Di sini dulu yang keempat, kita masih ada di sini, ya. Yang keempat adalah Kerajaan Singasari. Ya. Kerajaan Singasari yang keempat, anak-anak, ya. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1222 Masehi. Ya. Raja pertamanya adalah Ken Arok. Ya. Raja pertamanya adalah Ken Arok. Kemudian Ken Arok ini berhasil membangun kerajaan yang besar. Ya, dan hebat. Ya, atas pimpinan Ken Arok, kerajaan menjadi besar, menjadi hebat hingga menyebarkan ya, kerajaannya menjadi hebat dan besar sehingga menyebarkan wilayah kekuasaannya sampai, ya, ke Pulau Sumatera. Ya, saking besarnya, yang menjadikan pulau ini menjadi benteng pertahanan. Dari serangan bangsa Mongolia. Ya. Jadi menjadi benteng pertahanan dari serangan Mongolia. Ya. Kerajaan ini pernah juga pernah menaklukkan Bali
tahun 1284 ya. Wilayah kerajaan ini meliputi Melayu Bali, Pahan Urun, dan Bakulapura. Ya. Itulah Kerajaan Singasari. Ya. Yang kelima, Ibu jelaskan dulu bahwa lima kerajaan terbesar yang ada di Nusantara yaitu ya, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Kutai, Kerajaan Singasari, dan yang kelima adalah Kerajaan Mataram. Enak ya. Kerajaan Mataram ini berdiri di akhir abad ke-16 ya. Kerajaan ini banyak melakukan perlawanan kepada Belanda. Perlawanan terhadap bangsa Belanda. Ya, Kerajaan Mataram ya. Dan pecah dan kerajaan ini pecah menjadi dua. Ya, melakukan perlawanan terhadap Belanda. Kemudian kerajaan ini pecah menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Nah, inilah sekilas lima kerajaan terbesar di Nusantara. Selanjutnya, ya, sesi kedua adalah ini kalau sudah ditulis, anak-anak sudah dipahami, sudah dibaca. Assalamualaikum anak-anak Indonesia. Kita jumpa lagi untuk sesi yang kedua ya. Langsung aja ya. Sesi kedua adalah 5 kerajaan yang terbesar yang menyebarkan agama Islam ya di Indonesia ya. 5 kerajaan yang terbesar yang ada di Indonesia juga yang menyebarkan agama Islam adalah 1. Kerajaan Perla.
Kerajaan Terlak ya. Kerajaan Terlak ini berdiri pada tahun pada tahun 840 sampai 1292 Masehi. Ya. Kerajaan Terlak ini terletak di Aceh sebelah timur. Ya. Lalu yang kedua adalah Kerajaan Samudra Pasai. Ya. Kerajaan Samudra Pasai ini berdiri abad ke-13. Ya. Dan terletak di Kabupaten Lok Sumawe, Aceh Utara. Oke. Kemudian rajanya adalah Sultan Malik As-Saleh. Oke, anak-anak, inilah Kerajaan Terlak, dan yang kedua adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan yang menyebarkan agama Islam di Indonesia atau di Nusantara. Ya. Kemudian yang ketiga adalah Kerajaan Demak. Ya. Kerajaan Demak ini dipimpin oleh Raden Patah. Ya, Kerajaan Demak dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raden Patah. Ya, pengaruh Islam kerajaan ini sampai ke daerah Palembang, Banjar, dan Maluku. Ya. Jadi Kerajaan Demak dipimpin oleh Raden Patah. Pengaruh dari kerajaan Islam ini, pengaruhnya sampai ke Palembang, Banjar, dan Maluku. Sampai ke kerajaan yang ada di Palembang, Banjar, dan Maluku. Ya. Dan yang keempat, adalah Kerajaan Islam Ternate. Ya, Kerajaan Islam Ternate. Ini Kerajaan Demak. Yang ketiga, Kerajaan Islam Ternate. Kerajaan Islam Ternate ini dipimpin oleh seorang raja yang bernama Sultan
Suhan marhum. Suhan marhum pada tahun 1465, berkuasanya dia sampai 1486 Masehi. Ya, ini kerajaan Islam Ternate dipimpin oleh Suhan marhum. Dia berkuasa dari tahun 1465 sampai 1486 Masehi. Yang kelima, adalah kerajaan Islam Banjar. Ya, kerajaan Islam Banjar. Kerajaan Islam Banjar ini berdiri pada tahun 1520 di bawah kepemimpinan Raden Samudera. Ya, berdiri pada tahun 1520 di bawah kepemimpinan Raden Samudera. Ya, pada kerajaan ini ada seorang ulama. Ya, kerajaan ini ada seorang ulama yang terkenal. Adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ya, ulama ini berpengaruh sekali ya anak-anak ya dalam penyebaran agama Islam pada kerajaan Banjar yang dipimpin oleh Raden Samudera. Ya, raja terakhir adalah kerajaan Islam ini adalah Sultan Muhammad Seman. Dia berkuasa pada tahun 1862 sampai 1905. Ya. Jadi raja terakhir adalah Sultan Muhammad Seman. Dia berkuasa dari tahun 1862 sampai 1905. Pada kerajaan Sultan Muhammad Seman ini meninggalkan benda bersejarah. Seperti adanya Candi Agung Amuntai. Kedua ya, dan Masjid
Sultan Suryansyah. Ya. Inilah 5 kerajaan yang menyebarkan agama Islam. Pertama adalah Kerajaan Telak, kedua Kerajaan Samudra Pasai, ketiga adalah Kerajaan Demak, ya, dan keempat adalah Kerajaan Islam Ternate, sedangkan yang kelima adalah Kerajaan Islam yang ada di Banjar, ya. Inilah kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara kita, di negara Indonesia yang masyhur, ya, yang kita cintai. Oke, anak-anak Indonesia, sampai di sini materi Ibu mengenai ilmu pengetahuan sosial kelas 6. Semoga anak-anak dengan adanya materi ini dapat mengisi ujian sekolah dengan benar dan baik, ya. Ya, nilainya 100. Oke, jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Semangat Indonesia!